Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi pada pertemuan kali ini kakak akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan minggu lalu. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kakak akan menjelaskan tentang gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik dan gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke video pembelajarannya. Check it out. Sekarang kita masuk pada pembahasan gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Nah, gaya Lorentz terjadi apabila ada dua buah medan magnet. Jadi, di sini kita mempunyai dua kawat berarus. Nah, di mana dua kawat berarus tersebut mempunyai medan magnet. Jadi, karena adanya medan magnet, maka akan ada gaya Lorentz. Nah, bagaimana arah medan magnetiknya? Sebelum mencari berapa besar medan magnetiknya, kita akan mencari terlebih dahulu bagaimana arah medan magnetiknya. Jadi untuk menentukan arah medannya, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi jempol kita arahkan dengan sesuai dengan arah arus, yaitu menghadap ke atas. Lalu 4 jari menghadap ke kanan. Lalu kita lihat telapak tangan kita menghadap ke mana. Jadi telapak tangan kita itu menghadap ke dalam. Jadi medan magnetnya itu ke dalam. Nah, untuk di I2 arah jempol kita arahkan juga ke atas. Lalu 4 jari menghadap ke kiri sesuai dengan letak titik. Lalu telapak tangan kita itu mengarah ke luar atau menghadap ke kita ya. Jadi medan magnetnya itu keluar. Medan yang mengarah ke dalam disimbolkan dengan cross dan yang mengarah keluar disimbolkan dengan dot, seperti pada gambar. Nah, karena medan magnet yang berada di titik tengah itu berlawanan, maka dia akan saling meniadakan. Jadi medan magnetnya akan mengecil. Nah, karena medan magnet di samping-sampingnya itu lebih besar, maka posisi kawat akan tertekan ke dalam, maka akan menunjukkan bentuk seolah-olah saling tarik menarik seperti pada gambar di atas. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai dua kawat berarus yang arusnya saling berlawanan. Nah, jadi kita menentukan dulu arah medan magnetik untuk I1-nya. Seperti dengan cara yang tadi, menggunakan kaidah tangan kanan, jempol mengarah ke atas sesuai dengan arah arus, lalu keempat jari mengarah ke titik tengah yaitu menghadap ke kanan, maka arah medannya akan mengarah ke dalam. Lalu untuk I2-nya kita menggunakan kaidah tangan kanan juga. Jadi kita mengikuti arah arusnya itu mengarah ke bawah. Kita arahkan jempol kita ke bawah, lalu kita arahkan keempat jari ke kiri sesuai dengan letak titik tengahnya, dan kita melihat arah telapak tangan kita kemana. Nah, arah telapak tangan kita juga mengarah ke dalam. Jadi kedua kawat berarus itu arah medannya ke dalam. Nah, karena arah medannya sama-sama ke dalam, maka arah medannya akan semakin membesar. Nah, karena semakin membesar, maka kawatnya akan terdorong keluar, maka seakan menunjukkan seolah-olah kedua kawat tersebut saling tolak-menolak. Seperti pada gambar yang ada di atas. Nah, untuk mencari besar gaya Lorentz dapat menggunakan rumus yang ada di atas, yaitu F sama dengan mu 0 dikali I1 I2 per 2 VA dikali L, di mana F sama dengan gaya Lorentz, I1 I2 adalah kuat arus listrik kawat, L adalah panjang kawat, dan A adalah jarak antar kawat. Partikel bermuatan yang memasuki daerah bermedan magnetik akan mengalami gaya magnetik. Besar gaya Lorentz pada partikel bermuatan dapat dihitung dengan persamaan F sama dengan Q dikali V cross B
Atau dapat juga menggunakan persamaan F sama dengan Q dikali V dikali B sin theta. Misalnya terdapat bidang 3 dimensi seperti pada gambar. Terdapat partikel bermuatan positif yang bergerak ke arah Z positif dan medan magnetiknya mengarah ke X positif. Maka gaya magnetik atau gaya Lorentz-nya akan mengarah ke arah Y positif. Seperti pada gambar yang ada di atas. Sedangkan jika ada partikel yang bermuatan negatif bergerak ke arah Z positif dan medan magnetnya mengarah ke X positif, maka arah gaya magnetiknya akan mengarah ke bawah atau ke arah Y negatif. Jika menggunakan kaidah tangan kanan, maka jempol kita diarahkan ke arah Z positif, yaitu arah partikel. Lalu keempat jari mengarah ke X positif, yaitu mengarah ke mengikuti arah medan magnetiknya. Lalu jika partikelnya bermuatan negatif, maka arah gaya Lorentz-nya itu kita akan memilih pada bagian punggung tangan. Sedangkan jika partikelnya bernilai positif, maka arah gaya Lorentz-nya kita pilih pada telapak tangan kita. Makanya pada partikel positif tadi arah gaya magnetiknya itu mengarah ke Y positif, sedangkan pada partikel negatif gaya partikelnya mengarah ke Y negatif.